Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Jadi di podcast kali ini kita akan membahas tentang divisi reprogen. Jadi untuk divisi reprogen sendiri kita mendatangkan narasumber yang bernama Mas Safwan Wahib Al-Sani. Nah, selamat sore Mas Safwan. Sore, Mbak. Jadi Mas Safwan ini adalah salah satu pembudidaya yang ada di Bogor. Nah, untuk Mas Safwan sendiri dia adalah owner Mr. Blackfish Farm yang berlokasi di Kecamatan Ciomas ya Mas ya? Iya, betul. Betul sekali. Jadi kita bisa tanya-tanya nih ke Mas Safwan terkait pembenihan ikan lele, terutama karena di Mas Safwan sendiri merupakan pembudidaya ikan lele, kemudian juga pengolahannya ya. Iya, pengolahan. Jadi Mas, saya mau bertanya nih untuk Mas Safwan sendiri, kenapa beralih profesi? Maksudnya kan dari S1 pariwisata Iya, itu betul. menuju ke budidaya ya Mas ya. Itu gimana cerita awalnya? Sebenarnya tuh awal-awalnya ya karena keluarga sih ya. Keluarga banyak yang di perikanan. Cuman nggak ada yang usaha di situ gitu loh. Maksudnya kerja doang di perusahaan mana gitu. Makanya saya nyoba buka sendiri gitu. Oh gitu. Tapi kenapa langsung berpikir untuk budidayanya ikan lele Mas? Kan banyak tuh komoditas yang lain, ada ikan nila dan lain-lain. Awal sih nila. Awalnya nila. Terus ternyata nila itu resikonya lumayan ya. Resiko pasar, resiko budidaya. Terus jadi ganti ke lele yang menurut saya agak minim lah. Untuk Resiko resikonya ya. pasarnya. Oke. Iya. Nah, dulu tuh berarti otodidak atau bagaimana Mas untuk belajarnya? Kalau belajarnya sih saya tuh langsung minta ketemu dengan petaninya. Petaninya kebetulan itu udah 20 tahun dia di perikanan. Terus saya belajar kurang lebih 6 bulan 7 bulan mungkin, ngikut sama dia segala macem. Barulah saya coba sewa-sewa kolam. Oke. Kayak gitu. Berarti awalnya sewa dulu nih ya. Sewa dulu, ngikut dulu, baru nyewa. Kalau sekarang gimana? Punya Kalau sendiri apa? sekarang kerja sama sih dan sewa. Jadi ada dua ini. Oke. Nah, kenapa Mas Safwan milih di Ciomas? Kenapa nggak di lokasi lain? Apakah karena kualitas airnya atau apa gitu? Satu karena emang dapatnya di situ sih ya, Mbak. Iya. Satu dapatnya di situ dan alhamdulillahnya tuh di sana dapat air sumber gitu. Jadi mata air yang jernih, DO-nya bagus, alhamdulillah. Jadi kita bisa main tebar padat. Dan menurut saya kalau air kayak gitu sayang kalau buat pembesaran ya. Oke. Jadi mending buat pembenihan. Kalau pembesaran airnya nggak harus sebagus itulah. Ngomong-ngomong soal pembenihan nih Mas, jadi Mas Safwan tuh mijahin lelenya sendiri apa gimana tuh? Mijahin iya, mendeder juga iya. Kalau misalnya induk itu Mas Safwan kan itu ada pendederan juga ya? Iya, Itu ada. di di budidaya sampai dia menjadi induk atau Mas Safwan cari induknya sendiri? Gitu. Kalau induk tuh saya nyari juga, terus kalau buat stok sih biasanya ngambil balai ya. Jadi calon induk saya gedein atau saya ada stok-stok yang sebelumnya. Ya recovery-nya lumayan sih 2 bulan ya, 2 bulan 3 bulan. Itu Dari emang setiap pijat. range waktunya emang segitu apa bisa lebih cepat sih Mas sebenarnya? Justru bisa lebih lama sih. Oh, lebih lama. Bisa lebih lama karena tergantung bobot indukan ya. Yang saya pakai itu sekitar 2 kilo ke atas. Oh, 2 kilo ke atas. Itu buat jantan betina. Jantan betinanya. Jantan betina Iya. berarti dua-duanya 2 kilo ke Dua-duanya atas 2 ya. kilo ke atas. Oke, jadi saya mau tanya lagi nih. Karena kan setahu saya itu ikan lele memijah di musim hujan. Jadi itu gimana cara ngakalinya? Apakah ada teknologi yang bisa bikin ikan lele itu memijah sepanjang tahun walaupun itu kemarau? Sebenarnya bisa aja kapan aja ya ikan lele mijah tuh. Cuman tergantung induknya udah bisa siap atau belum sebetulnya. Kalau
bisa kepastian pijah itu bisa kita kasih hormon. Oke. Iya, jadi dia udah pasti kawin, cuman hasilnya kita wallahu alam lah. Biasanya langsung berhasil nggak Mas? Awal sih saya enggak lah ya, masih 50% jadi 50% enggak. Terus kita belajar lagi gimana cara pilih induknya, ngecek telur matang apa enggaknya, ngecek jantannya udah siap untuk pijah atau belum gitu. Oke. Terus ini apa kan itu tadi dijelasin ya, cara milih calon induknya. Kira-kira buat yang udah matang gonat tuh kayak gimana sih yang udah siap dipijahin nih? Untuk betina, Jantan betina? jantan betina. Kalau jantan ya, ciri-ciri yang pertama tuh dia tubuhnya panjang, panjang, ekornya lebih panjang, terus dia itu warnanya agak sedikit merah, Oh, agak kemerahan, ya agak kemerahan. Terus di sirip atasnya, kalau kita pegang gini, dia langsung bangun, langsung berdiri gitu. Terus di kelaminnya berwarna merah dan lancip. Nah itu kalau jantan. Kalau betina sih, saya ngecek udah pasti dari perut ya. Perutnya udah bendut atau belum, terus dia agak mundur ke bawah. Kalau udah gitu, kita balik, kita cek urat rambut di perut. Jadi ada urat rambut kecil-kecil merah gitu. Kalau itu udah banyak, baru kita kateter untuk ngecek telurnya. Oh gitu. Berarti pemijahannya itu secara alami atau buatan? Kalau saya di tempat? alami. Oh, alami aja. Udah pernah nyoba yang buatan, Mas? Sudah Mbak, cuman menurut saya kurang sih. Oh, berarti tetap lebih bagus yang alami tuh ya. Yang alami. Nah, itu kira-kira kan itu memijah ya, Mas ya. Terus itu keluar telur apa gimana? Nanti perawatannya gitu-gitu gimana? Jadi tuh gini, kita siapin dulu kolamnya. Kolamnya harus bersih dari apapun itu, lumut segala macam. Airnya harus bening banget. Oke. Nah, terus kita kasih namanya tuh kakaban. Bisa ijuk, bisa paranet, jaring, apapun itulah. Tapi itu harus kerendam di dasar. Jadi kita bisa tindih pakai batu atau genteng. Nah, itu baru masuklah indukan. Di situ kalau kita suntik hormon, pasti 1 hari 1 malam tuh udah pijah. Oh, udah. Udah kawin dia. Cuman kalau belum dikasih hormon, ya bisa ada kemungkinan 2 hari baru kawin atau 3 hari. Ada waktu tertentunya nggak? Kan itu tadi bilangnya sehari ya, Mas. Itu pasti di misalnya jam pas malam atau siang gitu? Kalau apa? saya tuh mijah ya, kebiasaan saya tuh di hari Jumat pagi. Oh, Jumat pagi. Hari Jumat pagi, selalu di hari itu. Berarti suntik hormonnya sehari sebelum? Di hari Jumat. Oh, hari Di Jumat. hari Jumat. Apa Jadi namanya? diseleksi, udah beres seleksi, yang cocok yang mana, langsung disuntik, langsung masuk ke kolam. Oh, langsung gitu. Soalnya kan tadi alami ya. Iya, alami. Terus kalau misalnya udah ada larvanya nih, larvanya ada treatment khusus nggak, Mas? Treatment khusus ya, kita tergantung cuaca sih ya. Kalau terlalu panas, ada baiknya kita pakai paranet. Kalau nggak paranet, yang simpel-simpel tuh daun pisang. Oh, Jadi di atasnya pakein aja daun pisang. itu cuman 1 lapis aja daun pisangnya apa gimana tuh? Tergantung ya, kalau kolamnya agak besar, yang saya tuh 5x2, paling nggak tuh 3-4 helai kali daun pisang. Oh, 3-4 helai. Biar dia nutupin. Biar dia nutupin kayak kalau terlalu panas atau hujan yang butirannya besar, kayak gitu. Terus buat kualitas airnya tadi kan dari sumber air ya. Iya, Itu saya. berarti dicek setiap hari kah atau gimana? Enggak sih kalau saya, enggak segitunya banget ya. Cuman kan kelihat ya dari warna airnya gitu. Kalau agak ada perubahan atau ya agak berubah gitu, saya biasanya nggak berani tebar padat. Oke. Jadi agak dikurangin. Iya. Cuman kalau lagi ketahuan cuaca bagus, air lagi bagus, udah itu waktunya tebar padat. Berarti yang ini apa airnya bagus tuh biasanya di musim apa tuh, Mas? Gak nentu sih Nggak ya. nentu. Iya, gak nentu. Kadang
di musim hujan dia bagus, kadang di musim hujan jelek banget hujannya. Iya. Iya, nggak nentu apalagi di Nggak Bogor nentu. ya. Iya, di Bogor kan hujan terus ya. Iya. Terus Mas, kan biasanya nih kalau misalnya lele tuh dia bersifat kanibal ya. Jadi Iya. harus di grading gitu nggak sih Mas? Oke. Kalau grading harus sih. Jadi saya tuh ngasih makan dari larva nih ya. Dia umur 3 hari dari menetas, baru kita kasih cacing sutra. Oke, cacing. Terus kalau bisa cacing sutranya cari yang kecil-kecil banget. Kalau pertama kali ngasih itu, cari yang kecil-kecil banget, yang halus banget. Itu saya biasa ngasih 10 sampai 12 hari. Oke. Cacing sutra, baru di hari ke-12 sampai hari ke-17 saya pakai pakan serbuk. Apa kan? Pakai pakan serbuk. Hari ke-17, hari 18 baru sortir pertama. Oh, gitu. Gitu. Kalau buat sortirnya itu kan sortir pertama ya. Untuk seterusnya itu berapa minggu sekali kah atau bulan gitu? Dari sortir pertama itu butuh 10 hari. Oh, Jadi oke. 10 hari dari sortir pertama. Terus dari sortir kedua, ketiga itu butuh 1 minggu. Yang butuh 1 minggu. Seterusnya kayak gitu. Berarti dari situ Mas Safwan biasanya jual benih itu di umur berapa tuh? Kalau umur tergantung sih ya. Kalau ukuran saya di ukuran 7-8 cm. 7-8 cm ya. Yang buat benih ya berarti. Iya, untuk benih. Terus kan tadi saya juga tanya-tanya sebelumnya itu bikin pengolahan ikan lele juga sama nila. Sama nila. Itu olahannya apa aja Mas? Saya ada lele filet ya. Lele filet, lele utuh, bumbu kuning, polos. Itu aja sih. Nilanya juga nila bumbu kuning, nila polos. Berarti nila sendiri itu Mas Safwan yang membudidayakan juga seperti lele atau bagaimana Mas? Kalau nila kita bermitra ya sama petani nila, karena saya juga supplier ikan gitu. Entah itu nila, lele, jadi harus banyak kenalan lah. Jadi kalau ada kiriman ke lapak, ke pasar, ke resto gitu, saya ikut sekalian gitu. Kan harga lebih bawah gitu Iya. kan. Berarti tetap survei harga pasar juga Iya, ya buat tetap. itu. Kalau misalnya nih Mas, selama Mas Safwan jadi pembudidaya lele ya terutama, itu kendalanya apa aja sih Mas? Banyak sih ya kendalanya. Yang pertama cuaca ya. Cuaca. Terus kedua tuh hama-hama, entah itu kodok atau apa biawak ya udah pasti tuh di kolam-kolam tuh. Terus pakan, kadang harga pakan naik banget, sedangkan harga ikan tuh ya segitu-gitu aja. Paling ya gitu sih kendala-kendalanya. Terus kan tadi disinggung ya terkait penyakit gitu-gitu. Itu cara mengobati atau menanggulanginya gimana? Kalau saya sih lebih baik nyegah sih ya. Jadi kalau ada kelihatan pas lagi ngasih makan tuh kan kelihatan tuh ikan tuh pada di atas makan. Kalau ada yang agak merah siripnya atau kumisnya keriting, agak pucet apa segala macem, biasanya saya nyortir. Nah, dan ikan-ikan yang kayak gitu saya lebih baik buang. Oh, dibuang, nggak Lebih di baik- treatment Nggak, apapun gitu ya? Soalnya apa ya, resikonya tuh terlalu tinggi. Pernah saya coba kayak gitu, saya pakai obat yang biasa saya pakai, awalnya bisa, makin kesini makin nggak ngefek gitu. Terus ada obat baru lagi katanya bagus lagi, coba pakai bisa, terus gak lama nggak ngefek lagi. Jadi lebih efisien ya, mending buang. Aja. Oke. Terus suka dukanya Mas Safwan jadi pembudidaya dan pengolah gitu. Apakah kan ya pasti di awal-awal susah ya cari pasar atau gimana gitu. Nah sekarang kan udah dari 2021 udah jalan 3 tahun itu udah suka dukanya tuh apa aja? Ya banyak sih ya kalau suka duka. Entah itu kolam saya surut tiba-tiba gitu udah mau panen airnya surut, ikannya mati, udah pernah banyak lah kesalahan-kesalahan kayak ngirim nggak dibayar gitu, uang nyangkut di lapak atau di petani atau gimana. Terus pernah juga saya kebanjiran, jadi kolam tuh rata sama air semua.
wah mantep sih. Ikannya pada hilang Iya, ya. ikan pada hilang semua. Nah itu kan dukanya ya Mas. Kalau sukanya nih selama 3 tahun ini. Ya cukup lah untuk makan, Mbak. Oke. Iya. Selain itu Mas, apakah punya pengalaman baru kan dari pariwisata terus jadi ke budidaya itu kan pasti menemukan orang-orang baru juga ya Mas ya. Nah itu untuk apa ya namanya ber berkoordinasi ke orang-orang itu ada tipsnya nggak sih Mas kan sebagai orang baru yang masuk ke budidaya itu kan pasti belum ada channel. Nah itu caranya gimana biar dekat terus bisa kolaborasi sama orang. Oke. Kalau ini sih karena saya dari pariwisata ya, jadi saya ada belajar hospitality gitu, ngobrol gimana sama orang. Jadi itu cukup kepake sih. Jadi saya main ke petani-petani yang sukses gitu. Misalkan dia dinilainya wah bagus gitu, coba saya main ke sana, sharing-sharing, belajar. Pasti mau kok petani-petani besar tuh nerima kita asal kitanya juga datangnya enak gitu. Iya. Kita datangnya sopan, niatnya belajar, nanyanya yang sekiranya dia mau jawab aja lah. Maksudnya jangan dipaksa Harus kita, detail gitu harus ya? Detail, enggak. Ya, berarti Lebih tetap baik. disesuaikan Iya, ya Mas disesuaikan. ya. Kalau pasti ada rahasia dapur lah, Iya, jadi nggak pasti mungkin ada. dikasih tahu. Nah, terakhir nih Mas, pesan Mas Afwan buat anak-anak atau remaja yang ingin untuk berbisnis atau membudidayakan ikan itu apa aja yang perlu disiapin, terus yang butuh apa ya namanya disiapkan antara kolam, ikan, gitu-gitu. Yang pertama sih mental. Mental, oke. Udah pasti. Pertama mental, niatnya dulu dikokohin dulu ya. Emang bener pengen usaha gitu. Karena nggak bakal seindah kelihatannya. Iya. Terus yang kedua, ya boleh kita pakai teori, cuman jangan saklek banget lah. Tetap di semua tempat, mau di saya misalkan di Ciherang, terus saya pindah ke tempat lain pakai metode saya itu belum tentu bisa. Iya. Jadi setiap tempat punya cara masing-masing, temuin itunya dulu. Kalau itu udah ketemu enak sih bisa. Buat pemasaran juga gimana Mas? Kalau pemasaran ya untuk awal-awal saran saya sih deketin petani-petani yang punya paguyuban atau petani-petani besar. Itu kita ikut dia dulu deh. Gitu, ngikut dulu, ngalur dulu. Kita cari flow-nya. Oh, ternyata kayak gini, menjualnya ke sini gitu. Terus benihnya ternyata dilempar kemana. Nah dari situ baru deh kita kalau mau nyari market sendiri silahkan. Setidaknya kita tahu flow-nya harus kayak apa. Ya menarik sekali ya ceritanya Mas Afwan ini. Jadi gitu aja teman-teman terkait pembenihan ikan lele. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan bisa langsung menghubungi Mas Afwan nanti. Sekian dari kami berdua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.